Jadi oke. Jadi buat teman-teman yang baru datang ke Swedia, entah itu karena menikah, karena sekolah, atau karena kerja gitu ya, itu sebetulnya Swedia itu negara kecil yang sangat, aman dan juga bisa dibilang nyaman, gitu. Kenapa aku bilang aman dan nyaman gitu, karena memang, hukum berfungsi gitu loh dan nyaman itu dan orang juga cenderung, respect satu sama lain gitu. Memang orang Swedia itu nggak banyak ngomong ya, mereka cenderung pemalu memang, orang Swedia itu pemalu, sebetulnya terkenal pemalu. Tapi ketika kita bertanya mereka akan jawab dengan senang hati gitu ya. Sebagian besar orang Swedia bisa bahasa Inggris, bahkan bisa dibilang salah satu negara dengan, masyarakat, dengan penduduk yang berbicara bahasa Inggris hampir selevel natif gitu, mmm, nomor 2 setelah Belanda. Nah, jadi kalau teman-teman cuma bisa bicara bahasa Inggris, no problem. Soal tabu di sini tuh gini, kita nih di sini equal banget gitu loh. Mau itu kamu, hetero ya, kamu gay atau kamu memutuskan non seksual atau apa gitu ya, non ini, eee, binary ya namanya, kayak gitu. It's all, pilihan kalian gitu. Jadi dan di sini orang nggak peduli gitu. Terus yang kedua, di sini orang nggak peduli kamu mau menikah atau cuman, living together. Itu dua-duanya perfectly okay. Dan menikah maupun living together dua-duanya dilindungi secara hukum. Jadi kalau misalnya nih kalian datang ke sini terus nggak menikah dengan mungkin kan dengan pasangannya terus tidak menikah gitu ya, cuma tinggal bareng gitu. Terus, itu bisa didaftarkan gitu, bisa didaftarkan dan, hak-haknya hampir mirip dengan suami istri sebenarnya, gitu. Jadi, itu kelebihannya, karena di sini memang, ya bebas seperti itu. Tapi bukan berarti, seks bebas ya, maksudnya kalau seperti yang di Indonesia mikir, kita bisa dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja, itu enggak. Tapi seks bebas di sini artinya bahwa kamu boleh, tinggal dengan seseorang tanpa harus menikah dan itu dilindungi hukum lah pokoknya gitu. Itu yang mesti diingat. Yang kedua, soal agama. Kamu bisa mempraktikkan agama kamu apa saja di sini. Itu bebas karena dianggap sebagai hak, asasi kalian gitu ya. Apa, mau itu Islam, mau itu Taoism, mau itu Ahmadiyah, kayak Muhammadiyah, mau whatever gitu loh. As long as nggak, menyebarkan paham-paham radikal ya. Kalau penyebaran paham radikal itu tentu saja nggak dilarang, tapi akan diperhatikan gitu loh. Dan akan menjadi apa namanya, ya pokoknya kita tahulah di mana batas-batasnya gitu ya. Itu kayak gitu. Soal kalau tabu ya, ya biasa kita nggak joke soal warna kulit, kita nggak joke soal body, misalnya, "Lu gendut banget sih, oh lu hitam banget sih," gitu-gitu. Itu nggak, kita nggak begitu, gitu. Terus apalagi ya, kalau oh ya di sini itu dingin, dingin banget. Jadi, tetap harus aktif. Gimana caranya? Beli baju yang benar, gitu, pakai baju yang benar. Jadi karena di sini banyakan dinginnya gitu dibanding panasnya. Jadi, berpakaian yang benar, berpakaian yang kayak sepatu harus kita perhatiin, jaket kita perhatiin biar tetap anget ya. Karena gini, cuaca ini sebetulnya sangat berpengaruh dengan kesehatan mental kita gitu loh. Kalau kita nggak aktif, kita cenderung jadi depresi dong, iya nggak sih? Karena banyak gelap, dingin, kita nggak banyak temen juga kan, karena semua orang sibuk di sini, gitu. Jadi, harus tetap aktif secara fisik dan juga kalau bisa bangun network kalian gitu ya. Eee, Kenapa saya bilang di sini sepi, karena hampir semua orang di sini bekerja, gitu. Kenapa? Itu nggak laki nggak perempuan itu harus bekerja. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika pindah ke Swedia, "Ah, gue mau jadi ibu rumah tangga aja nih," gitu loh. Nggak, itu nggak ada kamusnya di Swedia. Karena memang di Swedia ini sistem itu didesain sehingga laki dan perempuan harus bekerja, gitu. Kenapa? Karena ada sejarahnya tentunya. Dulunya itu
Kita kayak di negara lain gitu, maksudnya perempuan nggak usah kerja. Jadi begitu ada apa-apa, perempuan ini nggak punya senjatanya gitu loh. Banyak perempuan yang nggak bisa keluar dari masalah karena biasanya faktor utama itu adalah ekonomi. Dari urusan kekerasan, apa namanya, dalam rumah tangga, apa segala macam. Itu biasanya faktor ekonomi yang membuat perempuan tidak bisa move on, gitu. Nah, makanya bekerja itu adalah salah satu elemen untuk, menurunkan kasus-kasus seperti ini sebenarnya, sejarahnya. Selain juga untuk memaintain kemakmuran gitu. Kita bisa makmur karena semua orang bekerja, semua orang saweran melalui teks gitu. Ya, kalau ada orang ngomongin orang, mendingan kamu nggak usah tahu gitu loh. Kalau apa, kamu nggak perlu tahu untuk apa sesuatu yang nggak kamu harus tahu. Urusan orang lain apa segala macam. Kecuali kalau orangnya cerita sendiri. Tapi kalau dengar-dengar udahlah jauh-jauhin aja yang kayak gitu. Cari aman gitu ya. Jangan ikut konflik yang bukan konflik kalian gitu. Itu aja, dan kalaupun orang usik-usik kalah kalau cuma sekedar ngomongin udahlah diemin aja. Nggak bikin duit kita jadi kurang juga, ya udah move on aja gitu. Jadi nggak semua battle harus kita perangi gitu loh, harus kita ikutin, kayak gitu. Orientasi itu penting. Misalnya gini, pertama gitu ya, lapor diri dulu deh ke KBRI, ya, lapor diri dulu KBRI gitu bahwa kalian ada di sini. Ngapain gitu ya, mungkin entah itu menikah, sekolah, atau bekerja gitu. Kenapa? Karena jadi paling tidak mereka tahu, kalau ada apa-apa lebih gampang ditolongnya ya, itu penting gitu. Yang kedua orientasi, orientasi gitu misalnya kayak, ya mau nggak mau ya kayak nomor emergency itu apa, kalau sakit kalian mesti nelfonnya kemana, itu semua di sini ada app-nya, ada nomor-nomornya gitu ya. Sama orientasi organisasi, gitu loh. Di sini banyak banget organisasi-organisasi yang nggak organisasi, artinya masyarakat Indonesia gitu, komunitasnya itu di sini banyak gitu. Ada perkumpulan religi ya, misalnya yang muslim ya ada kelompoknya sendiri, yang Kristen ada maksudnya ini perkumpulan untuk ibadahnya ya. Yang Kristen juga punya perkumpulan ibadah, yang Islam punya perkumpulan ibadah, yang Hindu punya perkumpulan ibadah, kayak gitu-gitu. Jadi, cek, tapi kalau misalnya mau ada perkumpulan budaya juga gitu loh, ada perkumpulan apa namanya, macam-macam. Coba orientasi dan kira-kira kalian senangnya di mana gitu, apa, try to get to know each other.